Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 16 Oktober. Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menuntun semua orang untuk percaya kepadamu. Kami mohon, berilah kami kekuatan agar setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, seturut teladan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini ditunjukkan bahwa orang-orang Farisi dan para pemimpin agama pada zaman Yesus pernah menuntut tanda dari Yesus. Bukan untuk meminta supaya doa mereka itu dikabulkan, melainkan untuk membuktikan keabsahan dari pengakuan-pengakuan Yesus sebagai utusan Bapa. Mereka tidak sedang meminta petunjuk dari Allah, tetapi menantangnya. Dan Yesus menjawab, angkatan ini adalah angkatan yang jahat dan tidak setia, yang menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Respon Yesus ini tidak dimaksudkan untuk mencegah orang mencari petunjuk dari Allah. Sebaliknya, justru Yesus memperhatikan kelemahan mereka yang telah mengabaikan nubuat-nubuat dalam kitab suci yang dengan jelas mengisyaratkan bahwa Dia adalah Mesias, utusan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah ingin mendewasakan iman kita dengan cara mendorong kita menemukan petunjuk dan arahan lewat doa. Allah juga ingin membimbing dan bahkan menjanjikan seorang penolong dalam wujud Roh Kudus. Ia menyediakan para pembina rohani dan pemimpin yang bijak dalam diri para rasulnya. Dan Allah telah memberikan kita teladan yang konkret dalam diri Yesus Putranya. Apakah hal ini masih kurang?
sehingga kita masih menuntut tanda yang lain lagi? Saudari-saudaraku yang terkasih, meminta bimbingan Allah agar memberikan arahan yang jelas merupakan sikap yang bijaksana. Tapi perlu diingat, Tuhan tidak selalu memberikan petunjuknya dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Kita harus percaya. Pasti tanda terbaik akan diberikan oleh Tuhan, asal kita peka pada zaman yang diberikan oleh Tuhan lewat tanda-tandanya. Kita diundang untuk semakin mengenali sifat-sifat Allah dan menikmati hubungan pribadi yang semakin erat dengan Allah Bapa kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda lewat semua peristiwa-peristiwa hidup kita. Itulah tanda kehadiran Tuhan, itulah tanda bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolong diriku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku memimpi cahaya sinarmu, walau kini hatiku sepi, ku percaya Dikau di hati. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu, dalam Dikau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.